ketika kita melakukan penangkapan dan penggeledahan, kita menemukan satu paket klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Dan setelah kita lakukan interogasi kepada yang bersangkutan pada saat itu, yang bersangkutan mengakui bahwa sabu itu, jadi narkotika di sabu itu adalah miliknya yang disimpan dalam helm tersebut. Ya, dan Tribuners, di belakang saya ini adalah salah satu pondok di mana sehari-hari ANS membawa barang dagangannya bakso untuk berjualan di wilayah Kecamatan Hewokluang ini. Dan ini salah satu tempat persinggahan ANS tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu yang saat ini sudah ditangkap dan sudah diamankan di Mapolres Sika. Dan saat ini ANS sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dan saat ini Polres Sika masih memburu salah satu penjual narkotika jenis sabu-sabu yang berinisial P yang saat ini masih dalam pencarian Polres Sika. Dan perlu diketahui bahwa ANS ditangkap di wilayah Desa Baumekot, Kecamatan Hewokluang beberapa waktu lalu sekitar pukul 6 WITA. Dan dari tangan tersangka ini sudah diamankan narkotika jenis sabu yang saat ini sudah diamankan di Mapolres Sika. Demikian. Narkoba Polres Sika perlu menyampaikan progres penanganan perkara penangkapan kasus narkotika yang saat ini kami tangani di Polres Sika. Perlu kami gambarkan sebagai berikut. Penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu. Ya, fakta-fakta laporan polisi nomor 2 nomor 10 tahun 2005 Sika tanggal 24 Oktober 2025. Identitas pelaku dengan inisial ANS, laki-laki, berasal dari Malang, tanggal lahir 1 Januari 87, 39 tahun, agama Islam, swasta, alamat Tirto Yudo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Domisili saat ini di Sika, tepatnya di Nara, Desa Lopa 5, Kecamatan Alok Timur. Fakta-faktanya bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 sekira pukul 2 kami dari Satres Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang
terjadi di Desa Baomekot, Kecamatan Heokloang, Kabupaten Sika. Setelah mendapat informasi tersebut, ya saya sendiri sebagai Kasat bersama dengan anggota langsung mendatangi TKP, tempat sumber informasi, lalu kami langsung melakukan penyelidikan. Setelah kami melakukan penyelidikan, kami mendapati yang bersangkutan seperti sumber informasi yang kami terima, kami langsung melakukan penangkapan dan sekaligus penggeledahan pada yang bersangkutan. Dan ketika kita melakukan penangkapan dan penggeledahan, kita menemukan satu paket klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dalam helm bogo tanpa kaca bagian belakang kain helm milik yang bersangkutan. Dan setelah kita lakukan interogasi kepada yang bersangkutan, pada saat itu yang bersangkutan mengakui bahwa sabu itu, jadi narkotika di sabu itu adalah miliknya yang disimpan dalam helm tersebut. Dan dia juga mengaku bahwa barang itu diperoleh dari temannya yang bernama Papi, inisial P, yang beralamat di kilometer 2 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alos, Kabupaten Sika. Kemudian barang bukti itu kita amankan dan pelaku juga kita amankan dan kita bawa ke Polres Sika di ruangan Satres Narkoba untuk kita lakukan proses hukum lebih lanjut. Sedangkan untuk saudara P itu saat setelah kita mendapatkan penyampaian dari saudara pelaku, kita upaya untuk melakukan penyelidikan, pencarian, dan atau pengembangan terhadap yang bersangkutan. Namun saat ini kami belum berhasil untuk ditemukan. Tetapi kami dari Satres Narkoba terus berupaya untuk mencari, menyelidiki, dan mengembangkan inisial P yang disebut oleh saudara pelaku. Barang bukti narkoba itu mau diedarkan atau digunakan sendiri? Menurut pengakuan dari pelaku, barang bukti tersebut diminta dari saudara P untuk dengan cara dibeli untuk dikonsumsi untuk kebutuhan pribadi. Terduga pelaku ini profesinya sebagai apa nih? Beliau saat ini sebagai swasta, profesi swasta, dan kehidupan sehari-hari bertugas atau bekerja sebagai tukang bakso, menjual bakso. Lalu kami melakukan gelar perkara dari tahap dini ke sini, lalu juga melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Dan yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Kami juga melakukan penyitaan barang bukti yang kami ditemukan pada saat penangkapan. Kami juga melakukan tes urin kepada yang bersangkutan untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar saat itu menggunakan narkotika jenis sabu atau tidak. Dan kami juga sudah melakukan pengujian barang bukti secara laboratoris kriminalistik di Balai POM Kupang, dan saat ini dan hasil itu positif, urin juga positif, dan saat ini kami sedang melaksanakan TAT sesuai dengan amanat Undang-Undang Narkotika. Kita melaksanakan TAT
tim asesmen terpadu yang melibatkan teman-teman dari kejaksaan di pengadilan tinggi, di kejaksaan tinggi, teman-teman BNN provinsi, dari teman-teman dari Polda, khususnya di Direktorat Res Narkoba Polda, dari dokter, psikiater, kita sudah lakukan, dan kami juga sudah memaparkan posisi kasus dari sini melalui Zoom, dan saat ini kita sedang menunggu hasilnya. Hasilnya seperti apa, kami akan menyesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Tersangka dikenakan pasal berapa? Ya, terkait dengan penanganan perkara yang sedang kami lakukan, khusus tersangka kami kenakan pasal 127 ayat 1 huruf A yang ancamannya paling lama 4 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.